Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Laila Ganjar Kadarwati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Murid yang ada di kelas kita memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan juga tingkat pemahaman yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang bagaimana kita mendukung semua murid yang ada di kelas kita. Murid-murid kita di kelas adalah sosok pribadi yang unik. Mereka berasal dari tempat yang berbeda-beda dan juga lingkungan yang berbeda. Kita, saya, dan juga murid-murid saya berada pada zaman yang berbeda. Tetapi kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada murid-murid kita. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu kunci untuk melakukan pembelajaran di kelas yang nantinya akan mengakomodir kebutuhan belajar murid. Untuk mengidentifikasi kebutuhan murid, kita bisa melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui minat dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua adalah asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Berdasarkan preferensi gaya belajar, kita bisa membagi murid-murid kita menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok auditori yang cenderung lebih suka mendengarkan. Yang kedua adalah kelompok visual yang cenderung suka melihat. Dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Jadi kelompok kinestetik ini ketika ada anak-anak yang di kelas kita yang cenderung tidak bisa diam, kita harus memberikan mereka aktivitas yang pada akhirnya akan membuat mereka tetap mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, didapat hasil sebagai berikut. Jadi, hasil pemetaan kebutuhan murid maka akan didapat 3 hal. Yang pertama, murid dengan pemahaman baik. Yang kedua, murid dengan pemahaman cukup. Dan yang ketiga adalah murid dengan pemahaman kurang. Setelah didapatkan identifikasi kebutuhan murid, maka guru akan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan murid yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Apakah kemarin waktu hari Minggu sudah liburan dengan tenang atau banyak tugas? Ya, nggak apa-apa ya, namanya juga hidup. Itu adalah perjalanan hidup kita. Jadi saya juga dulu pernah jadi siswa menjalani seperti itu, tapi ya semuanya dijalani dengan
bahagia dan pada akhirnya juga akan selesai ya. Jadi tetap semangat ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silahkan Dekri untuk memimpin doa. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, dalam baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi kita sudah berdoa. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Indah dan Zahra. Indah kemana? Izin. Oh, izin. Apakah ada kegiatan atau ada sesuatu? Sesuatunya apa? Oh, ada saudaranya yang meninggal ya. Semoga saudaranya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, kita sekarang akan lanjut ke sebelum itu sebagai bangsa Indonesia yang menghormati jasa para pahlawan. Habis ini nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, jadi tadi saya sudah bilang tentang apa sih yang menarik di desa gitu ya. Tapi sebelum itu apa sih tujuan kita mempelajari itu gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi mengharapkan anak-anak di sini tahu apa sih unsur-unsur yang ada di desa. Terus yang kedua, bisa mengidentifikasinya. Terus selanjutnya bisa klasifikasi desa. Jadi nanti ke depannya itu ada yang namanya klasifikasi desa ya. Terus bisa mengelompokkan pola keruangan di desa. Di desa itu ada macam-macam. Terus bisa juga mengelompokkan perkembangan desa. Terus habis itu bisa juga harapannya anak-anak bisa mengelompokkan pemanfaatan lahan di desa itu digunakan untuk apa saja sih. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Nah. Jadi untuk pembelajaran kita, karena tadi sudah saya tanyakan di awal ada yang suka video gitu, yang ada yang lebih suka membaca dan ada yang suka mendengarkan. Sekarang silahkan bisa berkelompok atau enggak juga enggak apa-apa, nanti akan memberikan bahan ajarnya yang berkaitan, ada berupa video, terus ada juga berupa tulisan dan juga suara. Sebenarnya kalau audio itu bisa sekalian ya, kalau suara gitu matiin aja sambil baca gitu bisa untuk anak-anak yang tipe audio gitu ya.
Jadi seperti itu. Untuk ini nanti silahkan saya bawa laptop 2. Mungkin yang untuk lebih suka menonton nanti bisa digunakan laptop saya untuk mengamati video yang ada di situ. Untuk yang lebih suka membaca, saya juga sudah menyiapkan beberapa artikel yang bisa dibaca yang sudah saya share di grup. Terus untuk yang lebih suka mendengarkan, sudah ada voice note di situ yang sudah saya buat ya, seperti jadi anak-anak bisa juga sambil mendengarkan seperti yang saya tanyakan di awal tadi. Di situ sudah dibawa headsetnya dan habis ini bisa langsung kita belajar. Terus nanti LKPD-nya disesuaikan dengan materi yang sudah membagikan ya. Pada kegiatan ini, murid-murid yang memiliki kecenderungan untuk lebih suka membaca buku akan membentuk kelompok sendiri. Jadi kelompok ini anak-anak sendiri yang membuat sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi pada kegiatan ini, murid-murid yang memiliki kegemaran membaca, mereka akan diberikan bahan ajar ataupun bahan bacaan yang sesuai dengan materi tentang desa. Untuk anak-anak yang cenderung lebih suka melihat dan mendengarkan video difasilitasi dengan memberikan video tentang desa yang didiskusikan dan juga diamati oleh para siswa secara bersama-sama. Kegiatan ini juga difasilitasi oleh guru. Di sini saya juga memperkenankan anak untuk membawa laptop ataupun menonton video YouTube yang sudah saya bagikan sebelumnya di grup WA. Nah, seperti yang dilihat itu anak-anak sedang memperhatikan bagaimana penggunaan lahan yang ada di desa. Untuk beberapa anak yang cenderung memiliki gaya belajar auditori, difasilitasi juga dengan menyediakan rekaman suara yang bisa didengarkan oleh anak-anak tersebut dengan menggunakan headset. Headset di sini saya perkenankan karena kegemaran anak itu beda-beda. Jadi sesuai dengan gaya belajarnya juga beda, maka untuk yang cenderung anak-anak yang auditori, mereka diperkenankan untuk mendengarkan materi yang sudah saya rekam sebelumnya, yang sudah saya kirimkan melalui voice note pada grup WA sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi desa yang telah kami bahas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratulvia dan di sebelah situ ada Azafari Rasyatan. Saya Ratu Lintang Agustin. materi selanjutnya akan dijelaskan oleh mereka. Nah, jadi di sini ada gambar contoh dari pemanfaatan pekarangan lahan di desa. Di sini pekarangan lahan di desa itu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, contoh lainnya itu dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Di sini ada tanaman taman ceri. Nah, ini contoh pekarangan lahan di desa yang diambil dari udara. Nah, kalau ini contoh pekarangan desa yang dimanfaatkan oleh warga sebagai lahan perkebunannya. Setelah itu ada penyebaran rumah-rumah penduduk, yang ini adalah persebaran yang membesar. Setelah itu, untuk yang ini adalah persebaran perumahan yang mengikuti arah jalannya. Dan yang terakhir ada persebaran rumah yang mengikuti pola menyebar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian pembelajaran yang kita lakukan hari ini, semoga bermanfaat. Hari ini apa yang kita pelajari silahkan dituangkan di refleksi yang sudah saya bagikan di WA. Untuk hari ini kita menggunakan Jamboard. Bagaimana apa yang anak-anak lakukan ataupun anak-anak rasakan dalam pembelajaran hari ini silahkan dituangkan di situ sebagai kegiatan refleksi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Keisha Ayu Syifa. Saya Azah Fatinah Lionaila Syaban. Saya Nugra Danda. Nah, jadi kesan saya dalam pembelajaran bersama Mem Laila itu sebenarnya sangat menyenangkan. Karena saat belajar dengan Mem Laila, itu kami diperbolehkan untuk belajar dengan menggunakan metode yang kami sukai. Misalnya itu dengan cara nonton video kan, terus bisa juga dengan membaca buku atau mendengarkan dari penjelasan yang Mem sampaikan. Ya, jadi kami belajar dengan Mem Lai itu sangat menyenangkan dan kami itu selalu menangkap pelajaran dari Mem Lai karena kami belajar dengan kemauan kami sendiri. Ya, betul. Dan belajar sama Mem Lai itu fleksibel, tidak tegang, dan bisa berdiskusi sama teman yang lain, tidak terpaku sama teman sebangku, bisa juga bertanya dengan teman yang lain di dalam kelas itu sendiri, ataupun juga bisa bertanya kepada Mem Lai secara langsung. Jadi kami tidak tegang di dalam kelas itu, kami misalnya kalau tidak bisa kan bisa bertanya langsung dengan Mem. Betul. Terus karena Mem Lai itu wali kelas kami, jadi kami merasanya akrab, jadi tidak terlalu tegang dan kaku. Sudah. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Gafira. Nama saya Angel Mita Diana. Nama saya Rodia Mufidah. Jadi perasaan kami hari ini setelah pembelajaran geo di kelas tadi, kalau saya sih merasa sangat senang karena bisa memilih metode yang kami inginkan. Contohnya kami ingin membuat tugas seperti video. Kalau saya merasa sangat senang karena di pembelajaran geografi tadi diberikan kebebasan mempelajarinya sesuai dengan metode yang kita butuhkan. Yang mana ada metode mendengar, menonton video, ataupun membaca. Kalau menurut saya hari ini pembelajarannya sangat seru dan asik. Sama seperti Angel dan Gavira, kita bisa memilih metode pembelajaran seperti apa yang kita mau. Kita dapat mengikutinya dengan baik dan menyenangkan. Jadi itu saja yang ingin kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa untuk murid-murid kita ke depan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa mengakomodir kebutuhan murid yang beraneka ragam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi